Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Mu'arifudin dan juga Ibu Lili Desmawati, kami dari kelompok 13 pada mata kuliah Psikologi Belajar Orang Dewasa akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang transformasi belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Putri Nur Inayati dengan NIM 12014200017. Yang kedua ada Rini Yuliana dengan NIM 12014200048. Dan yang ketiga saya Nur Aziza dengan NIM 12014200063. Selanjutnya kami akan membahas tentang transformatif belajar. Saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti pembelajaran transformatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mezirow tahun 1978, pembelajaran transformatif merupakan pembelajaran yang diorientasikan pada perubahan atau transformasi, frame of reference, sebagai struktur asumsi yang digunakan seseorang untuk memandang, memahami, dan memaknai hidup. Kemudian menurut Patria Crenton tahun 2002, pembelajaran ini yaitu pembelajaran untuk proses penyadaran orang terhadap kesalahan atau kelemahan perspektif beserta asumsi dasar yang dimiliki, kemudian beralih ke perspektif baru yang dinilai tepat. Yang selanjutnya yaitu menurut Merian 2001, pembelajaran transformatif merupakan pembelajaran yang dapat menghasilkan perubahan kerangka berpikir kognitif dan perubahan sikap atau afektif pada peserta didik. Jadi secara sederhana, pembelajaran transformatif merupakan proses pembelajaran yang berorientasi pada perubahan atau transformasi seseorang, baik sisi kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta hal-hal lainnya. Kemudian, deskripsi filsafat yang mendasari pembelajaran transformatif. Yang pertama yaitu ada filsafat positivisme. Sebagai salah satu landasan filosofis yang menghendaki bahwa pemikiran manusia harus berkembang ke arah yang lebih positif atau modern dan real, yang didasarkan pada ilmu positif yang didasarkan pada observasi dan eksperimen. Hal ini memberikan makna bahwa dalam perubahan, pembelajaran dan pendidikan hendaknya didasarkan pada sesuatu yang nyata atau real, yang dihasilkan dari hasil observasi dan eksperimen yang berhubungan dengan pendidikan, terutama dalam arus perubahan sosial. Kemudian yang kedua yaitu ada filsafat pragmatisme, filsafat yang melihat ukuran kebenaran suatu nilai. Benar atau salah ditentukan oleh seberapa besar nilai guna atau manfaat. Jika bermanfaat, maka sesuatu dianggap bernilai atau benar secara praktis. Dalam hubungannya dengan perubahan, maka perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang memberikan nilai guna bagi perkembangan peserta didik, baik kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif, serta masa depan pekerjaan peserta didik. Yang pertama, mengaktifkan kejadian. Pada tahapan ini, seorang merasa dilema, adanya kelemahan pada perspektif yang dia miliki selama ini. Yang kedua adalah tahapan mengidentifikasi asumsi terkini. Pada tahapan ini, seseorang mulai memahami secara mendalam tentang perspektif yang dia miliki, mencoba untuk mengetahui dan memahami lebih jauh terhadap perspektif orang lain, serta berusaha mencari tahu asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari perspektif tersebut. Yang ketiga yaitu refleksi diri secara kritis. Pada tahapan ini merupakan fase di mana seorang mulai ragu terhadap keabsahan dari kebenaran asumsi dasar atau keyakinan yang mendasari cara pandangnya selama ini. Yang keempat yaitu komunikasi secara kritis.
Pada tahapan ini bertujuan untuk memperoleh penguatan atau pemantapan proses refleksi diri dan sekaligus memperoleh pemahaman lebih komprehensif terhadap perspektif lain berserta asumsi dasar yang mendasarinya. Sebagai contoh, seorang melakukan dialog secara intensif dengan orang lain, terutama mereka yang memiliki perspektif lain. Selanjutnya yaitu kesempatan untuk menguji paradigma atau perspektif baru. Fase ini seseorang mulai tertarik untuk mencoba menggunakan cara pandang atau perspektif baru, yaitu perspektif yang dimiliki orang lain untuk memandang, memahami, atau memaknai kenyataan atau pengalaman. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai model pendekatan pembelajaran transformatif, yaitu 1. Student Center merupakan pendekatan pembelajaran bahwa siswa adalah subjek pendidikan yang memiliki potensi yang siap dikembangkan. Maka fungsi guru adalah memfasilitasi proses pembinaan, bimbingan, dan pengembangan potensinya dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu Humanistic Approach. Peserta didik adalah manusia yang unik, memiliki potensi menuntut dan untuk diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Yang ketiga, Cognitive Rational Approach. Pendekatan ini melihat bahwa proses pembelajaran harus mengembangkan kognitif rasional seseorang peserta didik, bukan memasung aktivitas pengembangan daya kognitif rasional. Yang keempat yaitu Emancipatory Approach. Pendekatan ini memandang bahwa proses pembelajaran peserta didik diposisikan setara dan merdeka atas beragam perbedaan kemampuan, asal-usul, jenis kelamin. Yang kelima, Developmental Approach merupakan pendekatan yang melihat proses pembelajaran adalah proses pengembangan mental peserta didik. Maka pembelajaran harus disetting untuk mewadahi proses pengembangan sikap atau mentalitas peserta didik ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya, Spiritual Integrative Approach. Pendekatan ini melihat bahwa proses pembelajaran harus berjalan di atas nilai-nilai spiritual yang terpadu dan membumi. Jadi, bukan nilai-nilai spiritual teoritis, melainkan praktis, sehingga menciptakan kondisi lingkungan spiritual dalam makna luas yang konkret. Sekian, terima kasih. Strategi implementasi model pembelajaran transformatif dikutip dari Ramadhani pada tahun 2013. Yang pertama, ada persiapan pembelajaran mengenai melakukan prakondisi kepada peserta didik, penyiapan perangkat dalam media pembelajaran, pengaturan latar belajar, penyiapan strategi monitoring dan evaluasi belajar, serta peningkatan pemahaman pendidik tentang pembelajaran transformatif. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran transformatif. Yang pertama, mengubah peran pendidik menjadi fasilitator belajar. Yang kedua, memperlakukan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang ketiga, mendayagunakan pengalaman peserta didik dan potensi lingkungan sebagai penunjang sumber belajar. Yang keempat, membangun interaksi pembelajaran berbasis interaksi konsultatif dialogik. Yang kelima, rambu-rambu pola interaksi edukatif dalam pembelajaran transformatif. Yang keenam, memilih dan menerapkan kata-kata persuasif dalam pembelajaran. Yang ketujuh, persyaratan pendidik dalam pembelajaran fasilitatif. Dan yang kedelapan, suasana kreatif dalam proses pembelajaran transformatif. Sekian pemaparan materi transformatif belajar dari kelompok 13. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa berdiskusi pada saat pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.